Yang saya tanyakan begini Pak, waktu sujud, bukan saya, makanya semua warga lah, semua warga itu sujud, terus ketiduran. Cara membangunkan itu dengan tengkuk sini ditekan atau kaki digaruk, boleh apa enggak? Soal saya melihatnya sendiri. Saya ingin menanyakan karena saya tidak jumpai di buku, bila mana ada sujud penggalian, warga peserta penggali baik pendorong itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melakukan olah rasa. Dan juga yang ingin saya tanyakan, apa efek atau dampak dari hal tersebut? Saya itu sujud 1 hari 1 malam 4 kali. Tapi bila ada acara ibu saya mendapat tugas di sini, ditambahi 3 kali. Nah, saya katakan begini, Bu, kamu kok sujud 1 hari 1 malam 7 kali itu apa? Yang saya tanyakan begini Pak, pada saat ada penggalian di daerah-daerah, biasanya ada salah satu warga yang tidak bisa hadir dalam 1 hari dalam sujud penggalian. Biasanya di daerah disebut dia itu sudah tidak bisa melanjutkan sujud penggalian alias gugur. Pertanyaan gitu, saya, apakah pada saat seperti itu bertugas, kalau ada keluarga yang meninggal, bisa dialihkan tugasnya ke petugas yang lain? Itu pertanyaan saya. Yang saya tanyakan begini Pak, waktu sujud, bukan saya, makanya semua warga lah, semua warga itu sujud, terus ketiduran. Cara membangunkan itu dengan tengkuk sini ditekan atau kaki digaruk, boleh apa enggak? Soal saya melihatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon penjelasannya. Mungkin ada lagi, itu nanti kita sambung kalau itu. Ada lagi itu Mas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, nama saya Kadek Dwi Armika dari Bali. Saya ingin menanyakan karena saya tidak jumpai di buku, bila mana ada sujud penggalian, warga peserta penggali baik pendorong itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melakukan olah rasa pada saat penggalian berlangsung. Dan juga yang ingin saya tanyakan, apa efek atau dampak dari hal tersebut? Terima kasih. Baik, dulu Pak ya, nanti kita lagi. Yang pertama itu jelas seperti itu tidak dibolehkan Mas. Iya kan? Karena kita adalah mengolah rasa. Coba belajar, sekali lagi belajar untuk menyalurkan rasa kita kepada orang yang ketiduran. Contoh, kita ning, ya kan? Rasa kita betul-betul kita amati dulu. Bila mana ubun-ubun sudah terasa, nah itu kita bisa menggugah atau membangunkan orang yang tidur itu dengan rasa kita. Ini udah paham belum maksud saya?
Nah, itu rasa kita salurkan yang tidur untuk dibangunkan. Kalau memang sudah nyenyak sekali, kalau sudah nyenyak susah memang, apalagi ngorok, ya Pak ya. Nah, itu cukup kita kita salurkan rasa kita ke tangan kita ini, lalu kita ketuk di sampingnya dengan ucapan asma 3. Tak, tak, tak. Satriyotomo bangun, gitu. Nah, yang sudah ngorok itu, sudah gelap itu Pak. Ya Pak ya. Kalau belum sampai ngorok lama, cukup dibangunkan lewat rasa. Ya Pak. Nah, cuma yang itu tadi masalah penggalian, karena penggalian itu ngolah rasa, maka kalau ada orang yang ikut nimbrung tahu? Yang nimbrung itu ikut langsung gabung, ikut langsung masuk, ikut langsung bercampur di lokasi pertapaan. Biasanya gelombang rasa ya, yang dia dari mana-mana kita nggak tahu. Nah, yang penggalian sudah dalam kondisi pembersihan. Nah, dia kalau masuk di arena itu, tentu warga penggali kena guncangan, kena dampak daripada getaran yang warga yang baru datang itu. Apalagi dia datang langsung tukar hawa, nah di situ langsung ngorok, ya enggak? Bisa tahu itu? Nah, itu pun juga ganggu. Maka sebaiknya dipisahkan, dibatasi, umpamanya warga penggali berapa meter dari tempat penggalian, mungkin di situ, dan jangan boleh di situ langsung tukar hawa atau laroso. Kalau di situ nanti nggak bagus, apalagi yang gali itu ada yang perempuan, yang datang juga ada perempuan, pamannya langsung olah rasa di situ. Kesusilaannya mungkin nggak bagus. Maka sejak saya ikut penggalian tahun 80 di sini, saat itu untuk rajut itu tidak diperkenankan oleh Ibu Sri Paunang dengan tata cara terlentang. Ya maaf ya, kalau mungkin ada yang seksi, ada yang montok, lah peserta aduh kata Pak Saigun. Ya enggak? Lah maka itu kesusilaannya para warga Sabta Dharma untuk dijaga. Bukannya tidak boleh untuk rajut terlentang, boleh silakan, tapi di tempat lain, pamannya kamar wanita khusus wanita, bapak-bapak khusus bapak-bapak, kan nggak kelihatan Pak ya. Kalau bapak-bapak, saya pun juga dapat ini teguran dari peserta penggalian tahun yang lalu. Nah, penggalian di kamar ini ya, di ruang ini itu antara bapak dan ibu campur jadi satu. Ada yang kesusilaannya itu sangat memalukan. Jadi ibu-ibu yang di depan itu didorongi terus dengan badannya yang depan. Nah itu akhirnya ibu-ibu kan tersinggung Pak, iya enggak? Ya. Nah, maka nanti tolong diadakan betul-betul penataan seperti kemarin kan benar-benar enggak ini. Kemarin semrawut memang
dari ini kan depan yang sana ada selalu mukanya pelapor yang terima laporan juga ada, jadi mepet-mepet. Kita kondisinya sekarang mari kita benahi ya Pak ya. Udah yang cukup atau belum? Masih ada lagi bapak-bapak? Pak, saya itu sujud 1 hari 1 malam 4 kali. Tapi bila ada acara ibu saya mendapat tugas di sini, ditambahi 3 kali. Nah, saya katakan begini, Bu, kamu kok sujud 1 hari 1 malam 7 kali ku apa? Tidak keberatan. Dianya marah. Kamu bila membantu saya ikut, nek tidak. Ya. Kalau peguron mungkin bisa jireng gitu. Tapi kalau Sabta Dharma adalah perilaku dan ketekunannya. Kalau orang yang mengatakan gitu itu tentu itu belum paham tentang ajaran kerohanian Sabta Dharma. Ya Mas, mungkin masih ya gejolak pribadinya sampai dia mengatakan seperti itu. Makasih ya Mas. Selamat malam, salam waras. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan begini Pak, pada saat ada penggalian di daerah-daerah, biasanya ada salah satu warga yang tidak bisa hadir dalam 1 hari dalam sujud penggalian. Biasanya di daerah disebut dia itu sudah tidak bisa melanjutkan sujud penggalian alias gugur gitu Pak. Nah selanjutnya kalau dia datang, dia dianggap sebagai pendorong tetap dan tempat sujudnya pun dipindahkan ke tempat yang lain. Nah selanjutnya kalau di sanggar kita ini, di Sanggar Agung, biasanya kalau ada yang tidak hadir, saya lihat morinya tetap dipasang gitu Pak. Nah bagaimana pengertiannya, apakah dianggap tidak bisa melanjutkan atau bagaimana? Nah terima kasih Pak. Terima kasih. Ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui bahwasanya kita itu sujud itu untuk penggalian. Itu satu ikatan rasa. Kalau lepas lidinya satu, itu nanti pasti terjadi gesekan atau kurang niat atau sepakat gitu loh. Nah maka siapa yang mungkin gugur harus merelakan kalau kita cukup dengan sujud tanpa laporan. Ya Pak. Tapi di sini itu yang gugur karena itu sudah satu ikatan, kan nggak boleh keluar daripada ini. Nah, supaya gelombang rasanya itu tetap itu masih dipasang dan tidak boleh diduduki orang lain. Paham ya Mas? Artinya kalau di daerah mungkin kan dia pulang, ya kan? Pulang kalau mungkin 6 hari 6 malam, saya kira sama dengan sini aturannya. Tapi kalau 12 malam kan beliaunya itu mesti kembali ke rumahnya. Nah di situ mungkin gelombang getaran rasanya pun lain. Itu sudah sejak Bu Sri dulu, kalau dia nggak bisa meneruskan ya termasuk gugur. Itu secara otomatis
Nah, ada juga yang pernah kejadian waktu remaja saya, dia harusnya malam ini dia itu datang pamannya ya, sore tadi mulai sujud, tapi dia belum bisa datang. Mungkin malam hari dia datang baru mendapatkan satu atau mungkin menyusul sujudnya. Itu sama Ibu Sri Paunang masih diterima, cuman harus dicukupi sujudnya sampai 36. Biasanya sujudnya itu 6 kali, ya kan? Nah, itu harus ditambah, mungkin dicicil satu-satu atau seperti apa dulu. Waktu itu saya masih remaja. Tapi sekarang mungkin nggak bisa kali. Bisa sujud di belakang, tidak bisa diterima laporannya. Paham ya, Pak? Gimana? Ada? Monggo, Mbak. Selamat malam, salam waras. Saya salah satu peserta sujud penggalian kemarin dari Surabaya. Yang ini yang sudah lama Bapak ingin saya tanyakan, tapi masih belum ada kesempatan. Sekarang ada ruang tanya jawab, saya mau bertanya. Di Surabaya pernah kejadian seperti ini, waktu sujud penggalian, tuntunan penggalian kami, keluarganya ada yang meninggal. Nggak tahu ayahnya atau ibunya waktu itu. Dengan berita seperti itu, beliaunya terus meneruskan tugasnya nuntuni. Tapi dengan nyun sewu, wajahnya ya kesusahan ya, kurang ceria pada waktu memberikan pengarahan. Jadi kami semua juga ikut sedih. Pertanyaan saya, apakah pada saat seperti itu bertugas, kalau ada keluarga yang meninggal, bisa dialihkan tugasnya ke petugas yang lain? Itu pertanyaan saya. Matur nuwun, sugeng dalu, salam waras. Terima kasih pada Mbak Hartini. Ini sangat baik sekali dan sangat penting saya kira untuk seluruh tingkat nasional ini. Kalau memang kondisi seperti itu, jadi dalam kondisi yang sangat sedih sekali ya, keluarganya meninggal, anak atau pokoknya yang dianggap keluarga. Nah, padahal tuntunannya harus concern, harus tenang, harus hening, harus lepas daripada beban apapun juga. Kalau itu nuntuni seperti beban seperti ini pun saya kira kurang bagus, kurang sempurna dalam ketenangan maupun konsentrasi rohaninya. Ya kan, Pak? Sebaiknya lebih baik digantikan dengan pengawas. Sebaiknya, atau kalau kelompoknya banyak, bisa pesertanya dibagi dengan kelompok lain. Itu tindakan yang mungkin gimana, jangan sampai nanti dalam kondisi yang seperti kita ini, tahulah bagaimana kita ditinggalkan keluarga, ya kan? Kalau itu tetap nuntuni, nggak mungkin fresh, maksudnya nggak mungkin ya betul-betul rohaninya pasti terganggu. Ya Pak ya Bu ya, sebaiknya, saya nyarankan sebaiknya. Tapi kejadian yang di Surabaya itu termasuk kejadian yang luar biasa, yang hebat, bisa terus nuntuni, tapi nggak tahu hasilnya
tuntunan itu seperti apa, karena tuntunan itu tidak bisa nuntuni secara anak sekolah. Harus betul-betul ngening, tahu maksud tujuan daripada yang kita tuntuni secara rohani. Paham ya? Itu tuntunan. Yang saya Bapak, kalau tadi saya dengarkan Bapak matur kalau dialihkan tugasnya ke pengawas, gitu Bapak. Nah, biasanya kalau penggalian itu pesertanya itu menganggap kalau tuntunannya lebih mampu daripada pengawasnya. Nyun sewu. Biasanya kalau di daerah, kalau di sini kan memang semuanya dari petugas. Kalau di daerah itu biasanya petugasnya lebih mampu daripada pengawasnya. Apakah bisa dialihkan tugas ke tuntunan yang lainnya? Terima kasih. Karena kita ini terbentuk oleh tim, ya, oleh tim itu nggak bisa digantikan tuntunan lain, tidak bisa, saya kira. Harus tim itu juga yang harus menggantikan. Kalau misalnya ada dua kelompok Bapak, dua kelompok petugas yang nuntuni dua kelompok, ya, yang satunya berhalangan, apakah bisa didobel gitu? Bisa, saya kira bisa. Oke. Saya kira bisa digabung. Iya, tapi Bapak. kalau nantinya itu kemampuan tuntunannya mampu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mbak. Asal kalau saya tergantung pribadi sih. Pribadi kita, pernah saya di Indramayu itu harusnya tuntunannya 2, tapi nggak ada tuntunan lagi. Ya pertama awalnya memang kurang tenaga atau mungkin, tapi setelah berjalan saya kira nggak ada masalah. Itu lebih daripada 20. Tapi sebaiknya, idealnya 12. 12 itu sudah barang tentu ada kiasan-kiasan yang terserat di dalam kehidupan kita dunia maupun pribadi. Semua itu dihitung semua berjumlah 12. Itu Mbak. Pernah juga kejadian pesertanya hampir 20 lebih, petugasnya cuma 1. Kemudian pengawasnya juga 1. Tapi kami semua tetap berjalan dengan lancar, cuma pulangnya ya Kak menjelang jam 2 baru selesai setengah 1 gitu. Tapi semua berjalan dengan lancar. Untuk tuntunan yang tadi Seripahan itu saya lihat kok tugasnya profesional sekali, tidak mengganggu kayaknya. Seperti itu. Baik Mbak, ya, terima kasih. Itu yang saya kira betul-betul luar biasa itu tadi Mbak. Dan yang saya harapkan untuk seluruh daerah-daerah, kalau nuntuni sebaiknya kalau lebih daripada 24 itu harus 2 tuntunan. Kalau di atas 24 itu jelas tuntunannya nggak konsen. Maksudnya juga konsen, ngeceknya itu tiap per orangnya itu susah kalau di atas 24 itu. Kalau 20 masih bisa. 20 masih bisa. Kalau saya dulu terpaksa nggak ada tuntunan, hanya saya sendiri, pengawas juga nggak berani, nggak pengalaman. Akhirnya ya awalnya aja yang nggak bisa
ya komplit atau mungkin nggak bisa semua laporan. Akhirnya lama-lama bisa semua. Sudah cukup ya Pak ya? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Salam waras. Waras.